Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ibu-ibu zaman dulu bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan tenang? Padahal belum ada aplikasi pencatat keuangan, belum ada promo gratis ongkir setiap tanggal kembar, dan belum ada fitur bayar nanti yang diam-diam berubah menjadi pusing nanti. Penghasilan mungkin tidak sebesar sekarang, pilihan barang juga terbatas. Tapi entah bagaimana, kebutuhan rumah tetap tercukupi. Beras tersedia, anak bisa sekolah, dapur tetap mengepul, dan utang tidak menumpuk dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Sementara sekarang, baru tanggal 10, saldo rekening sudah terlihat seperti sedang menjalankan program diet ekstrim. Padahal saat gajian, rasanya uang masih banyak. Kita belanja sedikit, check out sedikit, pesan makanan sedikit, lalu tiba-tiba uangnya hilang secara misterius. Seperti punya kaki sendiri dan pergi tanpa pamit. Sebelum kita membahas rahasia ibu zaman dulu dalam mengatur keuangan rumah tangga, jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar apakah kamu pernah mengalami uang belanja habis sebelum akhir bulan, dan subscribe channel Rumah Tangga Naik Kelas supaya kita bisa sama-sama belajar membuat kehidupan keluarga lebih tenang, hemat, dan tentunya naik kelas. Ternyata rahasia ibu zaman dulu bukan karena mereka memiliki uang yang tidak pernah habis. Mereka hanya punya kebiasaan sederhana yang membuat setiap rupiah memiliki tugas yang jelas. Masalah keuangan rumah tangga zaman sekarang seringkali bukan hanya karena penghasilan kurang. Masalahnya adalah pengeluaran. Semakin sulit dibedakan antara kebutuhan, keinginan, dan hasil racun media sosial. Lihat video orang memasak memakai wajan baru, kita merasa wajan di rumah sudah tidak layak. Lihat orang menata dapur dengan wadah seragam, tiba-tiba semua toples di rumah dianggap mengganggu kesehatan mental. Belum lagi kemudahan cicilan dan pay later. Membeli barang terasa ringan karena hanya membayar beberapa puluh ribu per bulan. Masalahnya, kalau ada 10 cicilan kecil, totalnya bisa berubah menjadi satu masalah besar. Ibu zaman dulu biasanya lebih berhati-hati terhadap utang. Bukan karena mereka tidak pernah membutuhkan barang, tetapi karena mereka memahami bahwa utang hari ini akan mengurangi uang belanja bulan depan. Mereka tidak mau kebahagiaan sesaat berubah menjadi tagihan yang datang berkali-kali. Kalau kebiasaan belanja tanpa perencanaan terus dibiarkan, keluarga bisa terjebak dalam siklus yang melelahkan. Gajian dipakai membayar cicilan, lalu kebutuhan sehari-hari dibayar dengan utang baru. Akhirnya, uang hanya numpang lewat di rekening. Lalu, bagaimana cara ibu zaman dulu mengatur keuangan rumah tangga tanpa utang dan tanpa terlalu banyak pusing? Pertama, uang langsung dibagi sejak awal. Begitu menerima uang belanja, ibu zaman dulu biasanya tidak membiarkannya bercampur menjadi satu. Uang langsung dipisahkan berdasarkan kebutuhan. Ada bagian untuk beras dan lauk, bagian untuk listrik, bagian untuk sekolah anak, bagian untuk transportasi, dan bagian untuk tabungan. Dulu mungkin menggunakan amplop, kaleng, atau dompet kecil yang berbeda. Sekarang kita bisa meniru cara ini menggunakan beberapa rekening, dompet digital terpisah, atau amplop anggaran. Yang penting, setiap uang memiliki nama dan tujuan. Karena uang yang tidak diberi tugas biasanya akan mencari pekerjaan sendiri. Biasanya pekerjaannya adalah membeli camilan, diskon dadakan, dan barang lucu yang sebenarnya tidak diperlukan. Kedua, belanja berdasarkan daftar, bukan berdasarkan suasana hati. Ibu zaman dulu pergi ke pasar dengan daftar yang jelas. Mereka tahu berapa banyak beras yang masih tersisa, sayuran apa yang akan dimasak, dan lauk apa yang cukup untuk beberapa hari. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena kemasannya menarik atau sedang viral. Sebelum belanja, periksa isi dapur dan buat menu sederhana untuk beberapa hari ke depan. Dengan begitu, kita tidak membeli bahan yang akhirnya membusuk di kulkas. Ingat, makanan yang dibuang sebenarnya adalah uang yang dibuang. Hanya saja bentuknya sudah berubah menjadi sayur layu. Ketiga, memakai barang sampai benar-benar habis. Ibu zaman dulu tidak mudah mengganti barang hanya karena model baru sudah keluar.
Baju dipakai selama masih layak. Perabot diperbaiki selama masih bisa digunakan. Wadah bekas dimanfaatkan kembali. Bahkan kantong plastik bisa memiliki karir kedua, ketiga, dan mungkin masa pensiun yang cukup panjang. Kebiasaan ini bukan berarti pelit. Ini tentang menghargai barang dan tidak membiarkan gaya hidup menghabiskan penghasilan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan 3 hal. Apakah barang lama masih bisa digunakan? Apakah barang ini benar-benar dibutuhkan? Dan apakah pembelian ini harus dilakukan sekarang? Keempat, masak di rumah menjadi kebiasaan utama. Ibu zaman dulu memahami bahwa dapur adalah salah satu pusat penghematan terbesar dalam rumah tangga. Memasak sendiri memang membutuhkan tenaga, tetapi dengan perencanaan menu, bahan sederhana bisa diolah menjadi beberapa hidangan. Ayam bisa dimasak kecap hari ini, dibuat sup besok, dan kalau masih tersisa, bisa menjadi nasi goreng. Satu bahan, banyak kehidupan. Bukan berarti keluarga tidak boleh makan di luar, boleh saja. Tetapi jadikan sebagai hiburan yang direncanakan, bukan solusi otomatis setiap kali bingung mau makan apa. Kelima, menabung di depan, bukan menunggu sisa. Salah satu kebiasaan penting ibu zaman dulu adalah menyimpan uang sejak awal. Nominalnya mungkin tidak besar, tetapi dilakukan secara rutin. Kesalahan banyak orang adalah berkata, nanti kalau ada sisa, saya tabung. Masalahnya, uang jarang memiliki keinginan untuk tersisa. Karena itu, sisihkan tabungan segera setelah menerima penghasilan. Mulai dari jumlah kecil, misalnya 5 atau 10%. Tabungan ini bisa digunakan untuk dana darurat, pendidikan anak, atau kebutuhan besar di masa depan. Keenam, menjaga gengsi agar tidak mengalahkan kemampuan. Ibu zaman dulu biasanya lebih fokus pada kebutuhan keluarga daripada pendapat orang lain. Mereka tidak merasa harus membeli sesuatu hanya agar terlihat berhasil. Mereka tahu bahwa rumah yang tenang lebih berharga daripada penampilan mewah yang dibayar dengan cicilan. Tidak masalah memakai barang lama. Tidak masalah memasak sederhana. Tidak masalah menolak ajakan belanja kalau memang anggaran tidak memungkinkan. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling terlihat kaya. Yang penting adalah siapa yang paling mampu tidur nyenyak tanpa memikirkan tagihan. Mengatur keuangan seperti ibu zaman dulu bukan berarti kita harus kembali hidup tanpa teknologi atau menolak semua kenyamanan modern. Kita hanya perlu mengambil prinsip terbaik mereka. Membagi uang sejak awal, belanja dengan rencana, menggunakan barang secara maksimal, menghindari utang konsumtif, dan menabung secara konsisten. Keuangan rumah tangga yang sehat tidak selalu dimulai dari penghasilan besar. Seringkali, ketenangan justru dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Mulai bulan ini, coba siapkan beberapa amplop anggaran atau buat pembagian uang di rekening yang berbeda. Catat kebutuhan utama, kurangi 1 pengeluaran impulsif, dan sisihkan tabungan sebelum uang digunakan. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting, uang mulai diarahkan, bukan dibiarkan menghilang tanpa jejak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, tulis di kolom komentar kebiasaan hemat ibu atau nenekmu yang masih kamu terapkan sampai sekarang. Dan subscribe channel Rumah Tangga Naik Kelas. Karena keluarga yang naik kelas bukan keluarga yang tidak pernah mengalami masalah keuangan, tetapi keluarga yang terus belajar mengelola uang dengan lebih bijak, hidup lebih tenang, dan tidak membiarkan utang menguasai masa depan.